Gua pertama kali denger cerita soal tikungan tanpa ujung. Itu dari teman kampus gue, namanya Aldi. Dia emang terkenal di antara kita sebagai orang yang suka uji nyali. Bukan yang sok berani, tapi emang suka nyari lakasi-lakosi aneh buat ditelusuri. Kadang sendirian, kadang ngajak temen. Nah, malam itu kita lagi nongkrong di kantin belakang kampus. Habis kelas malam, tiba-tiba dia cerita soal jalur rel mati di Kalibata. Katanya, jalur itu udah gak dipakai lagi, tapi masih ada beberapa bagian rel yang kelihatan jalannya sepi banget. Cuma bisa diakses lewat gang kecil dan mesti nyebrang jembatan rel lama. Lo tau gak? Kata Aldi sambil ngisep rokoknya pelan. Kalau rel itu punya tikungan yang gak pernah habis. Gue dan temen-temen yang denger langsung nyengir. Maksudnya gimana? Tikungan gak habis? Aldi ngangguk pelan. Katanya, kalau lo jalan di sana pas tengah malam, apalagi sekitar jam 2 pagi, lo bakal nemuin satu bagian rel yang seolah muter-muter di tempat yang sama. Padahal lo udah jalan lurus. Tapi anehnya, lo selalu balik ke tempat yang itu-itu lagi. Bisa warung kosong, tiang lampu karatan, atau gardu rusak yang kayaknya gak berubah posisi sama sekali. Satu putaran rasanya kayak lo belum pernah jalan sama sekali. Padahal kaki udah pegel, napas ngos-ngosan. Gue pernah lewat sana jam 2 pagi, kata Aldi lagi. Nadanya mulai berat. 5 menit pertama biasa aja, tapi pas gue sadar, gue udah 3 kali lewat warung yang sama. Padahal gue jalan terus, gak belok, gak muter, tapi tempatnya balik ke situ-situ lagi. Awalnya gue ngetawain. Gue pikir mungkin dia lagi kecapean, terus halusinasi. Mungkin juga cuma ilusi optik. Jalanannya mirip-mirip, terus bikin orang ngerasa kayak muter di tempat yang sama. Tapi yang bikin gue mulai mikir, mata Aldi waktu itu serius banget. Bukan kayak biasanya. Sorot matanya tuh kosong, kayak ingat sesuatu yang bikin merinding. Waktu itu gue gak langsung percaya, tapi rasa penasaran gue kepancing. Gue emang gak terlalu berani kalau urusan begituan. Tapi ada satu sisi dalam diri gue yang selalu tertarik sama hal-hal aneh, apalagi yang belum bisa dijelasin logika. Jadi beberapa hari setelah cerita itu, gue mulai cari tahu, nanya-nanya ke orang sekitar Kalibata. Gak banyak yang mau ngomong, tapi ada satu bapak yang jual gorengan dekat stasiun bilang kalau malam jangan pernah jalan sendiri di rel belakang itu. Nanti baliknya bukan ke rumah, tapi ke tempat lain, tempat yang orang biasa gak bisa lihat. Gue gak terlalu ngerti maksudnya waktu itu, tapi kalimatnya nempel banget di kepala, kayak semacam peringatan. Tapi rasa penasaran gue makin besar. Gue mulai bayangin gimana rasanya jalan di tempat yang gak pernah selesai. Apakah itu beneran tempat terkutuk, atau cuma jalur lama yang bikin orang kesasar karena minim penerangan? Beberapa malam kemudian, Aldi ngajak gue buat nyoba langsung. Gue bakal tunjukin tempatnya, katanya. Tapi kita harus jalan jam 2 pagi. Kalau lo takut gak see you Zaiket. Tapi kalau lo mau lihat sendiri, ini satu-satunya cara. Gue pikir keras semalaman, dan akhirnya gue mutusin buat ikut. Kita berdua berangkat sekitar jam 1:30 dari rumah Aldi. Bawa senter, kamera kecil, sama satu botol air. Bukan buat dokumentasi, tapi biar ada alasan logis kalau ketemu orang. Biar nggak dikira Gue inget banget, malam itu anginnya dingin banget, dan suasana jalanan menuju ke rel tua itu benar-benar sepi, sunyi. Bahkan suara kendaraan dari jalan besar udah gak kedengeran. Kayak kita masuk ke dunia yang beda. Kita masuk lewat gang sempit di samping warung kopi, terus nyebrang jembatan besi yang udah karatan. Bawahnya sungai kecil, tapi airnya hitam pekat dan berbau. Setelah jembatan, kita harus lewatin semak-semek, dan akhirnya nemuin bagian rel tua yang katanya jadi sumber cerita. Itu gue gak tahu gimana ngejelasinnya, tapi begitu kaki gue nginjak rel itu,
suasananya langsung berubah. Bukan cuma gelap, tapi berat. Udara di sekitar gue kayak lebih padat, nafas jadi lebih pendek, dan telinga gue berdenging kayak lagi naik pesawat, tapi gak ada tekanan udara. Gue lihat Aldi mulai jalan duluan, dan gue langsung ngikutin dari belakang. 5 menit pertama biasa aja, relnya lurus, tanahnya agak berpasir, dan di kiri kanan cuma ada ilalang tinggi sama pepohonan. Tapi setelah jalan sekitar 10 menit, gue mulai sadar ada yang aneh. Gue ngerasa kayak udah pernah ngelewatin tempat ini. Warung kosong di kanan, tiang listrik tua di kiri, terus batu besar berlumut. Tapi gue gak yakin, karena malam gelap dan kadang semua tempat bisa kelihatan mirip. Sampai akhirnya kita jalan sekitar 2 menit lagi, dan gue ngelihat warung kosong itu lagi. Sama persis, ada kursi plastik yang patah di depannya, sama tulisan rokok dijual di sini yang udah pudar di papan kayu. Gue berhenti, gue nengok ke Aldi, dia juga berhenti. Tapi dia diam aja, matanya ngeliatin jalanan ke depan tanpa menoleh. Dia bilang pelan, "Lo lihat juga kan?" Gue cuma bisa ngangguk, tenggorokan gue kering, dan gue gak bisa bohong. Gue mulai takut, tapi gue juga penasaran. Kita lanjut jalan lagi, berharap itu cuma perasaan doang. Tapi beberapa menit kemudian, tiang listrik tua itu muncul lagi di kiri, kayak bayangan yang ngikutin langkah kita. Bahkan batu besar di kanan yang tadi gue injek waktu mau foto ada lagi di tempat yang sama. Padahal kita gak muter, kita jalan lurus, gak belok sama sekali. Pikiran gue mulai ngelantur. Apa mungkin ini relnya berbentuk lingkaran? Tapi gak mungkin. Dari awal kita udah pastiin jalannya lurus. Gue lihat jam, waktu udah nunjukin jam 2:17. Seharusnya kita udah jauh dari titik awal, tapi semuanya sama. Bahkan suasana sunyinya pun makin pekat. Aldi mulai kelihatan gak tenang. Dia ngeremas botol airnya, lalu buka jaket dan ngelap keringat yang mulai netes di dahi. Padahal malam itu dingin. Gue ngerasa kaki gue mulai berat. Setiap langkah kayak tertahan, kayak tanah di bawah gue gak pengen gue pergi. Dan semakin gue jalan, semakin suara di sekitar makin hilang. Gak ada jangkrik, gak ada angin, gak ada apa-apa. Cuma suara langkah kita berdua dan rasa hampa yang gak bisa dijelasin. Tiba-tiba gue ngerasa kayak diliatin. Dari semak-semak sebelah kanan, gue ngerasa ada yang ngikutin. Tapi waktu gue nengok, gak ada siapa-siapa. Cuma bayangan pohon yang gerak pelan. Tapi itu pun kayak gak alami. Kayak ada yang ngerubah bayangannya biar kita terus merasa diawasi. Gue mulai takut beneran. Dan waktu kita nemuin warung kosong itu untuk ketiga kalinya, gue akhirnya yakin kita masuk ke tempat yang gak biasa. 3 hari setelah malam di kantin itu, rasa penasaran gue gak bisa hilang. Cerita Aldi soal tikungan tanpa ujung itu terus muter-muter di kepala. Awalnya gue pikir itu cuma lelucon atau pengalaman halu karena begadang kebanyakan. Tapi gue pikir semakin pengen gue buktiin sendiri. Ada rasa yang gak bisa dijelasin, kayak ada yang manggil. Dari balik cerita itu, gue akhirnya mutusin buat ngajak Aldi balik ke sana. Tapi kali ini gue gak mau cuma berdua. Gue ajak 2 teman lain yang juga suka explore tempat-tempat horor, Rani sama Dika. Mereka berdua udah biasa ikut uji nyali ke tempat-tempat anchor, mulai dari rumah kosong, kuburan tua, sampai terowongan gak berfungsi. Waktu gue cerita soal rel Kalibata dan patung kepala kereta, mereka langsung antusias. Kayak vibe film horor Jepang. Ya, kata Rani sambil cekikikan. Tapi Dika diem aja, mukanya serius. Lo yakin jalurnya udah gak aktif? Tanyanya. Q angguk. Kata warga sekitar sih itu rel mati. Malamnya kita kumpul jam 11:30. Kita janjian ketemu di depan minimarket dekat stasiun Kalibata. Bawa senter, kamera HP, termos kopi,
dan jaket. Rani bahkan bawa dupa kecil, katanya, buat jaga-jaga. Gue nggak banyak tanya. Di lingkungan dia, hal begitu udah biasa. Kita berempat mulai jalan masuk lewat gang sempit yang katanya menuju ke bekas jalur rel. Gang itu sempit banget, cuma muat 2 orang. Jalan berdampingan. Di kiri kanan rumah-rumah warga udah mulai sepi, lampu banyak yang mati. Udara malam makin dingin dan suasana makin gak enak. Sampai akhirnya kita nyampe di ujung gang itu, ketemu sama jalan kecil berkerikil yang udah jarang dilewatin orang. Di depannya ada pagar kawat, tapi udah bolong. Di balik pagar itu, rel tua itu mulai terlihat. Besi relnya udah karatan, beberapa bagian malah ketutupan semak-semak, tapi jelas banget itu rel kereta. Gue bisa ngerasain hawa aneh mulai nyelimutin tempat itu. Bukan cuma dingin, tapi juga berat. Kayak napas susah ditarik dalam. Kita masuk pelan-pelan. Lampu senter dinyalain, tanahnya agak becek, dan banyak bata-bata kecil yang bikin kaki nggak nyaman. Kita jalan sekitar 5 menit, ngelewatin beberapa tiang rel karatan yang udah doyong. Terus nemuin satu spot yang benar-benar bikin kita berhenti serentak. Di sana, di tengah-tengah tanah yang mulai tertutup rumput liar, berdiri sebuah patung kepala kereta tua. Bentuknya mirip lokomotif zaman dulu, model bulat, kayak ceret, tapi patung itu setengah tenggelam dalam tanah, kayak ditelan bumi. Perlahan-lahan, besinya udah kusam dan penuh noda karat, tapi bentuknya masih utuh. Yang paling aneh, patung itu menghadap langsung ke tikungan rel yang gelap, seolah-olah lagi nunggu sesuatu datang dari arah sana. Serem juga ya, bisik Rani sambil nyenterin patung itu. Tapi begitu sinar senter nyentuh bagian mata lampu si patung, tiba-tiba kita semua dengar suara aneh. Suara logam yang berderak pelan, kayak suara roda kereta tua yang jalan di atas besi karatan. Bunyinya lambat, berat, dan jelas banget. Padahal kita tahu gak ada kereta yang masih jalan di jalur itu. Relnya aja udah penuh ilalang dan sebagian udah patah. Gue langsung nengok ke Aldi. Dia juga denger. Mukanya udah mulai pucat. Rani ngurangin intensitas senter, tapi masih tetap nyorotin arah patung. Suara itu makin jelas. Sekarang terdengar lebih dekat. Bukan cuma bunyi roda, tapi kayak ada suara besi ketemu besi. Cekrek, krek, kayak pintu kereta tua yang dibuka paksa. Dika ngelangkah mundur sedikit. Dia megang bahu gue dan bisik, "Lo denger gak? Itu dari arah tikungan kan?" Gue cuma bisa angguk pelan. Suara itu bener-bener datang dari arah tikungan. Tapi gak ada apa-apa di sana. Gelap, kosong, cuma bayangan pohon dan semak liar. Tiba-tiba angin bertiup pelan, tapi arahnya aneh. Datangnya dari arah tikungan, kayak meniup langsung ke arah kita. Bawa bau yang gak enak, campuran karat, asap, dan bau besi panas terbakar. Udara jadi lebih berat. Rani mulai ngerasa pusing. Dia pegang keningnya dan bilang, "Gua kayak mau muntah." Gua mendekat ke patung. Ada sesuatu yang aneh di bagian bawahnya, kayak ukiran huruf, tapi udah samar banget. Gua coba nyanterin lebih dekat. Tulisan itu kayak nama, tapi sebagian hurufnya udah hilang. Yang bisa kebaca cuma KB 193. Mungkin itu tahun pembuatannya. Tapi yang merinding adalah goresan-goresan di sekeliling tulisan itu. Bukan ukiran biasa, tapi kayak bekas cakaran, dan jumlahnya banyak. Beberapa bahkan berdarah, entah darah beneran atau cuma karat yang menghitam. Tapi bentuknya terlalu organik untuk sekadar karat. Dika tiba-tiba ngomong, pelan banget, "Ini tempat nggak beres. Kita harus cepet keluar." Tapi belum sempat kita balik badan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih nyata. Kayak ada sesuatu yang berjalan pelan di atas rel tua itu. Dan gue ngelihatnya
bayangan, bukan bentuk jelas, tapi kayak siluet panjang bergerak perlahan dari arah tikungan. Ada lampu kecil kehijauan berkedip dari arah itu. Lampunya lemah, tapi cukup buat nunjukin bahwa sesuatu lagi jalan ke arah kita. Dika langsung nyenter ke sana, tapi sinar senternya malah memantul. Gak nampak apa-apa selain kabut tipis yang tiba-tiba muncul di sekitar rel. Dan patung kepala kereta itu mulai ngeluarin suara pelan, seperti dengungan rendah. Giu, gak, tau. Itu dari dalam patung atau dari tanah di sekitarnya. Tapi jelas, suara itu bikin kepala gue cenat. Aldi bilang, "Udah, kita pergi sekarang." Kita langsung berbalik, mulai lari kecil keluar dari jalur itu. Tapi langkah kaki kita berat banget. Tanah yang tadi padat sekarang kayak berubah jadi lumpur. Setiap kali kaki nginjek tanah, rasanya ketarik, seolah tanahnya nggak pengen kita pergi. Rani udah nangis. Dia ngomong sambil terisak. Ada yang manggil nama gue tadi. Gue denger suara cewek, tapi berat banget. Gue nggak denger, tapi gue yakin ada sesuatu di tempat itu. Bukan cuma sisa rel tua, tapi semacam energi, aura, atau entitas yang masih menunggu kereta terakhir lewat, dan mungkin menunggu penumpang baru buat diajak naik. Begitu nyampe lagi di pagar kawat yang bolong tadi, suara itu langsung hilang. Udara kembali dingin biasa. Gak ada bau, gak ada suara roda, cuma malam yang sepi dan napas kita yang masih ngos-ngosan. Tapi begitu gue nengok ke belakang, ke arah jalur yang baru aja kita lewatin, gue lihat lampu kehijauan itu lagi pelan berkedip, makin redup, lalu hilang. Sejak malam itu, gak ada di antara kita yang ngomongin lagi soal patung kepala kereta itu. Tapi di kepala gue, bentuknya masih jelas, dan suara roda berderak itu masih suka muncul di mimpi. Kadang pas gue lagi tidur, kadang pas lagi sendiri di kamar, gue dengar suara itu. Cekrek, krek, pelan, tapi nyata. Dan gue mulai ngerti kenapa patung itu menghadap tikungan. Karena dia nunggu, dan yang ditunggu belum lewat malam itu.